Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Yang malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama kali ini merupakan kisah dari sosok residual energi bernama Astuti. Dan mungkin bagi beberapa kalian yang belum tahu bahwasannya kisahnya Astuti ini merupakan kelanjutan dari kisahnya Halim yang sudah ditayangkan beberapa hari sebelumnya. Jadi saya sarankan kepada kalian untuk terlebih dahulu menonton kisahnya Halim supaya nantinya kalian bisa memiliki gambaran tentang siapa sosok Astuti yang sebenarnya. Dan sebagai informasi saja bahwa Astuti merupakan sosok residual energi yang lain terakhirnya adalah sekitar tahun 20-an, dan beliau ini meninggal dunia antara rentang waktu sekitar 35 tahunan. Dan seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwa edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari sosok para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena memang rata-rata video yang ada di channel YouTube saya ini durasinya cukup panjang, jika kalian merasa cara saya membawakan cerita agak terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya ya. Dan bagian pertama dari kisahnya Astuti, saya ingin kalian tahu bahwasanya Astuti ini merupakan seorang wanita yang memang latar belakang keluarganya ini berasal dari keluarga menengah ke atas. Astuti merupakan anak dari seorang saudagar yang bergerak dalam dunia jual beli gitu, dan beliau ini merupakan anak satu-satunya. Masa kecil sampai dengan remaja Astuti beliau lalui bersama keluarganya yang memang cukup kaya, hingga kemudian ketika usianya sudah menginjak 17 tahunan, Astuti ini izin kepada orang tuanya untuk pergi merantau. Jadi dia ini nggak kepengen lagi tinggal bersama orang tuanya di kota tersebut. Pada saat itu Astuti beralasan bahwa dia ingin mencari lebih banyak pengalaman hidup. Padahal sebenarnya jauh di dalam hatinya Astuti, dia melakukan hal tersebut karena Astuti ini takut bahwa sewaktu-waktu nanti dia akan dijodohkan, dia akan dipaksa menikah dengan laki-laki yang memang tidak dia suka. Karena memang di zaman tersebut, di usianya Astuti yang 17 tahun, seorang perempuan itu memang sudah dinilai layak untuk memiliki rumah tangga. Jadilah pada saat itu ketika usianya 17 tahun, Astuti diizinkan oleh orang tuanya untuk pergi merantau, dia tinggal di kota lain. Tapi karena mungkin pada saat itu secara latar belakang keluarganya memang mampu, jadi ketika Astuti ini pergi tinggal di wilayah lain, pada saat itu ada dua orang mbok yang memang sengaja disuruh untuk ikut oleh orang tuanya Astuti untuk sekedar menemani Astuti. Dan meskipun saat itu secara kehidupan Astuti ini serba berkecukupan, tapi Astuti ini tetap ingin melakukan sesuatu agar dia bisa mendapatkan uang dari usaha dia sendiri. Jadilah pada saat itu setelah Astuti ini menimbang-nimbang beberapa saat gitu ya, beliau ini kemudian memutuskan untuk mengikuti jejak orang tuanya menjadi seorang pedagang. Jadi di awal-awal Astuti ini sempat kayak beli banyak barang gitu ya dengan harga grosir di sebuah tempat. Kemudian beliau jualkan lagi di masyarakat sekitar dengan mengambil ya untung sedikit lah dari harga yang dia dapatkan. Dan apa yang dilakukan oleh Astuti pada saat itu bisa dibilang cukup berhasil. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kemudian Astuti dan Halim ini bisa bertemu. Bagi kalian yang belum tahu siapa sosok Halim, seperti yang saya bilang di atas tadi, ada lebih baiknya kalian menonton dulu videonya Halim yang sudah tayang beberapa hari yang lalu. Dan di bagian inilah saya akan mulai menceritakan bagaimana kronologi pertemuan mereka. Jadi di suatu hari, ketika seperti biasa Astuti ini akan pergi belanja di tempat di mana dia biasanya membeli barang-barang dalam jumlah besar dengan harga grosir gitu ya. Memang biasanya Astuti ini akan menyewa sebuah mobil kayak semacam mobil bak gitu. Dan pada saat menyewa mobil tersebut memang biasanya sudah ada supir yang selalu bersedia untuk mengantarkan Astuti pergi. Karena memang pada saat itu Astuti nggak bisa nyetir. Tapi dalam setiap perjalanan Astuti ini pasti akan ikut. Karena dia ingin memilih sendiri barang-barang yang akan dia beli dan dia ingin memastikan bahwa barang-barang tersebut bisa sampai ke gudang dengan tepat waktu. Tapi sayangnya di hari tersebut ternyata mobil yang disewa oleh Astuti itu mengalami mogok di jalan.
Jadi tiba-tiba saja mesin dari mobil tersebut mati, dan mau tidak mau pada saat itu Astuti ini harus turun dari mobil tersebut karena sang supir ingin berusaha untuk membetulkan mobil itu sebentar. Jadi kalian bayangkan pada waktu itu mobil bak tersebut berhenti menepi di pinggir jalan, kemudian Astuti ini kayak duduk di salah satu batu yang waktu itu ada juga di pinggiran jalan tersebut. Dan posisi Astuti pada saat itu betul-betul lagi duduk gitu sambil memainkan tangannya gini, sambil melihat ke arah mobil yang sedang diperbaiki oleh supirnya. Dan satu hal yang harus kalian ketahui bahwa pada masa tersebut, hampir di setiap wilayah itu selalu ada jam rawan, di mana setiap jam rawan tersebut pasti ada tentara-tentara tanah air yang akan berpatroli atau kayak berkeliling lah untuk memastikan bahwa wilayah mereka aman. Dan biasanya para tentara militer tersebut akan berkeliling dengan dua cara. Terkadang mereka kayak melakukan long march gitu, atau mereka akan berkeliling dengan menaiki truk militer zaman dulu. Dan kebetulan sekali ketika mobil Astuti tersebut mogok di pinggir jalan, tiba-tiba saja lewatlah sebuah truk militer. Dan yang namanya takdir ya, kita tidak bisa mengetahui jalannya seperti apa. Ternyata di dalam truk militer tersebut ada Halim yang ikut menumpang untuk bisa mengantarkan dia pulang. Karena memang di masa tersebut meskipun Halim ini sudah memiliki kendaraan pribadi, tapi Halim ini tipe-tipe orang yang nggak mau ribet. Dia lebih memilih untuk numpang dengan teman-temannya ketimbang dia membawa kendaraan dia sendiri. Dan mungkin karena memang pada saat itu tugas dari pengabdi masyarakat adalah menolong masyarakat yang sedang kesusahan gitu kan ya. Ketika para tentara militer itu melihat mobilnya Astuti ini mogok di pinggir jalan, tentu saja pada saat itu truk tersebut berhenti. Kemudian bertanya apakah ada yang bisa dibantu oleh mereka. Dan karena kebetulan pada saat itu posisi duduknya Astuti agak berjauhan dari posisi di mana mobil yang mogok tersebut berada, jadi ketika tentara tersebut bertanya kepada supir yang sedang memperbaiki mobilnya, Astuti ini cuma bisa memperhatikan dari kejauhan. Tapi waktu itu Astuti tahu kalau sepertinya tentara militer tersebut memang mau membantu dia. Dan sedikit saya berpindah ke dalam residual memorinya Halim ya, yang kemarin belum sempat saya bahas. Sengaja memang tidak saya bahas terlebih dahulu karena saya menunggu momen ketika saya membahas residual memorinya Astuti, karena ini nyambung. Di dalam residual memorinya Halim pada saat itu, ketika mobil truk militer yang dia tumpangi berhenti, awalnya Halim ini nggak mau ikut turun dari sana. Dia lebih memilih untuk duduk gitu sambil menghilangkan rasa lelahnya setelah seharian bekerja. Tapi mungkin lama-kelamaan karena Halim ini kayak ngerasa bosen juga kan sendirian di dalam mobil, akhirnya Halim ini sempat ngelongok gitu dari jendela mobil yang terbuka. Dan pada saat itulah secara tidak sengaja pandangan Halim ini menangkap sosok seorang wanita cantik yang sedang duduk di pinggiran jalan. Dan memang tidak bisa dipungkiri kalau sepertinya pada saat itu Halim ini kayak langsung terpesona oleh kecantikannya Astuti. Dan setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Astuti ini memutuskan untuk menghampiri para tentara yang waktu itu sedang membantu memperbaiki mobil mogoknya. Ya pada saat itu Astuti kayak sekedar basa-basi aja lah gitu ya, kayak mengucapkan terima kasih kepada para tentara tersebut. Bahkan Astuti juga sempat menawarkan sejumlah imbalan kepada para tentara militer tadi, sebab Astuti ini juga merasa tidak enak setelah merepotkan mereka. Tapi pada waktu itu memang para tentara militer tersebut menolak dengan sopan. Dan pada saat itu situasinya Astuti sama sekali tidak menyadari bahwa dari kejauhan ada sepasang mata seorang pria yang sedang memandangi dia dengan penuh kagum. Dan jadilah pada saat itu Astuti kembali duduk di atas batu yang ada di pinggiran jalan. Dan mungkin selang sekitar 10 menit kemudian, Astuti baru menyadari bahwa sepertinya ada seorang laki-laki yang badannya tinggi tegap itu sedang berjalan menghampiri dirinya. Dan otomatis pada saat itu Astuti langsung menengok dong. Dan memang Astuti bilang bahwa pada saat itu dia cukup terpana dengan sosok laki-laki tersebut. Dan setelah jarak mereka sudah lumayan dekat, pada akhirnya sosok laki-laki itu sempat menyapa Astuti dengan sopan sambil tersenyum. Dan tentu saja pada saat itu Astuti membalas sapaan laki-laki tersebut. Dan ya benar, laki-laki tersebut adalah sosok yang kemudian kita kenal sebagai Halim. Dan setelah sempat menyapa satu sama lain sebentar, pada akhirnya waktu itu Halim sempat izin kepada Astuti, boleh enggak saya duduk di sebelah kamu? Karena memang waktu itu di atas batu tempat di mana Astuti itu duduk, di sebelahnya ada batu lain juga. Dan tentu saja pada saat itu Astuti mempersilahkan. Dan di sanalah kemudian terjadi pembicaraan ringan di antara mereka berdua. Kurang lebihnya pada saat itu basa-basi yang diberikan oleh Halim kepada Astuti adalah pertanyaan-pertanyaan seperti, kamu dari mana? Kok mobilnya bisa mogok?
Hingga ujung-ujungnya waktu itu Halim memberanikan dirinya untuk menanyakan siapa namanya Astuti. Ibaratnya kayak ngajak kenalan lah. Dan bisa dibilang bahwa pada saat itu Halim ini adalah tipe laki-laki yang satset ya. Ketika mungkin dia melihat responnya Astuti juga cukup baik, dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam satu pertemuan saja, Halim ini langsung menanyakan kepada Astuti di mana alamat rumahnya. Boleh nggak kalau misalkan sewaktu-waktu nanti Halim ini main ke rumahnya Astuti. Karena Halim ini ingin mengenal sosok Astuti dengan lebih dekat. Dan Astuti bilang nggak tahu kenapa pada saat itu hatinya kayak merasa berdesir hebat. Jadi dia kayak mulai ngerasain tegang-tegang gimana gitu, kayak malu-malu gimana gitu. Ketika dia menghadapi pertanyaannya Halim dengan sebuah anggukan dan sebuah senyuman. Dan Astuti bilang dia tidak pernah tahu apakah pada pertemuan pertama itu sebetulnya Halim sudah jatuh cinta kepada dia atau tidak. Tapi kalau untuk Astuti sendiri, dia tidak mau memungkiri bahwa dia cukup tertarik dengan Halim. Karena Halim ini mendekati tipe ideal dari seorang laki-laki yang memang diinginkan oleh Astuti. Dan setelah pertemuan tersebut terjadi, dalam beberapa waktu Halim ini sempat main beberapa kali ke rumahnya Astuti. Pada waktu itulah hubungan mereka ini berjalan semakin dekat. Dan Astuti mengaku setelah beberapa bulan menjalani kedekatan dengan Halim, pada waktu itu Halim langsung berinisiatif kepada Astuti untuk meminta izin, boleh nggak saya ketemu dengan orang tua kamu? Dan tentu saja pada saat itu Astuti mengizinkan. Jadi di dalam residual memorinya Halim dan juga Astuti ini sama-sama menyimpan sebuah momen ketika Astuti dan juga Halim ini sama-sama berangkat untuk pergi ke sebuah kota tempat di mana orang tuanya Astuti ini tinggal. Dalam pertemuan itu Halim memperkenalkan dirinya kepada orang tua Astuti, kemudian dia juga mengutarakan niatnya bahwa dia ingin serius menjalani hubungan dengan Astuti. Dan syukurnya memang pada saat itu restu langsung didapatkan dari orang tuanya Astuti. Jadi memang mereka ini tidak mengalami permasalahan yang cukup berarti di dalam hubungan mereka. Dan melalui residual memorinya Halim memang pada saat datang ke rumah orang tuanya Astuti, waktu itulah untuk pertama kalinya Halim ini tahu bahwa sepertinya Astuti ini memang berasal dari keluarga yang bukan keluarga sembarangan. Kemudian Halim ini juga memiliki banyak sekali saingan, yaitu pria-pria yang juga berniat ingin memperistri Astuti. Hanya saja memang pada saat itu Astuti belum berkata iya kepada mereka semua. Dan menyadari hal tersebut, pada akhirnya Halim ini berpikir gimana ya caranya supaya nanti Astuti ini tidak direbut oleh pria lain. Dan Astuti mengaku bahwa segala sesuatunya berjalan dengan cukup cepat ya. Tidak terasa bulan demi bulan berlalu. Semenjak pertemuan Halim dengan orang tuanya, hubungan Astuti dengan Halim ini semakin dekat. Hingga pada akhirnya di suatu hari Halim ini mengajak Astuti untuk menikah. Dan tentu saja pada saat itu Astuti mengiyakan. Tapi memang Astuti mengaku bahwa beberapa hari sebelum mereka menikah, Halim ini sempat mengajak Astuti untuk bicara secara serius tentang pekerjaan yang saat itu dimiliki oleh Halim. Jadi kurang lebihnya waktu itu Halim ini seperti ingin memberitahu kepada Astuti bahwa pekerjaan dia adalah sebuah pekerjaan yang memiliki konsekuensi tinggi. Bisa saja nanti di masa depan mereka berdua ini hidupnya akan pindah ke sana ke sini karena memang Halim ini harus melindungi privasi keluarganya. Karena Halim percaya bahwa di luar sana, baik yang terlihat ataupun tidak, Halim ini memiliki banyak musuh yang tidak suka sama dia. Halim juga bilang kepada Astuti bahwa pekerjaannya ini kadang tidak mengenal waktu. Bisa saja Halim ini akan pergi, mungkin selama berhari-hari, meninggalkan Astuti sendirian di rumah. Tapi Halim selalu meyakinkan Astuti bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan itu tidak akan pernah membahayakan dirinya Astuti. Karena Halim sendiri yang akan turun tangan langsung untuk melindungi istrinya. Dan sebenarnya pada saat itu Astuti ini sempat kayak ngerasa takut untuk menerima konsekuensi yang dijelaskan oleh Halim. Karena pada saat itu Astuti juga tidak tahu apakah dia bisa menjalankan perannya sebagai istri dari seorang militer dengan baik atau tidak. Tapi karena memang pada saat itu Astuti ini sudah kadung jatuh cintaan kepada Halim, pada akhirnya waktu itu ya sudahlah Astuti ini memberanikan diri untuk mengambil segala resikonya. Dan ya, memang pada akhirnya Astuti ini menikah dengan Halim. Tapi memang sayangnya ketika menikah dengan Halim, pada waktu itu Astuti tidak sempat untuk bertemu dengan orang tuanya Halim. Karena memang pada saat itu orang tuanya Halim ini sama-sama sudah meninggal dunia. Jadi situasinya Halim ini sudah yatim piatu. Dan ketika menikah dengan Halim, pada saat itu usianya Astuti adalah kurang lebih 22 tahun. Astuti mengaku bahwa dalam rumah tangganya dia merasa bahagia. Meskipun memang di awal-awal Astuti ini kayak ngerasa agak susah untuk membiasakan diri dengan pola kerja suaminya.
Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kerjanya Halim ini betul-betul nggak kenal waktu. Astuti ini sering sekali ditinggal sendirian di rumah selama berhari-hari. Dan sebagai seorang perempuan yang terbiasa dilayani oleh mbok-mbok kan di rumah, Astuti ini sempat ngerasa kesulitan untuk mengadjust dirinya. Tapi karena memang pada saat itu Astuti ini mau belajar, dia juga adalah perempuan yang mau berusaha untuk memaklumi kondisi suaminya. Pada akhirnya lama-kelamaan Astuti ini kayak terbiasa dengan itu semua. Dan pada saat itu Astuti juga mengaku kalau dia dan juga Halim ini tidak memiliki asisten rumah tangga. Karena memang gaji yang didapatkan oleh Halim dari pekerjaannya itu tidak terlalu besar. Jadi Astuti ini kayak ngerasa sayang lah kalau misalkan uang yang mereka dapatkan itu harus habis sebagian hanya untuk membayar gaji seorang asisten rumah tangga. Meskipun sebenarnya Astuti ini mampu kok kalau misalkan dia mau membayar jasa seorang mbok untuk membantu dia di rumah. Tapi Astuti bilang dia takut untuk melakukan hal tersebut karena dia nggak mau melukai harga diri suaminya. Kalau misalkan nanti Halim ini merasa bahwa Astuti bisa punya uang lebih banyak atau bisa membayar ini itu dengan uangnya sendiri, Astuti ini takut Halim ini kayak ngerasa minder dengan kemampuan dia. Itulah pada akhirnya kenapa Astuti memutuskan untuk ya sudahlah menerima rumah tangganya dengan apa adanya. Tapi terlepas dari itu semua, meskipun Astuti ini lama-kelamaan sudah mulai terbiasa, tapi tetap saja Astuti ini selalu ngerasa sedih dan juga cemas setiap kali Halim ini harus pergi selama berhari-hari demi pekerjaannya. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang pada saat itu posisinya Astuti ini adalah seorang istri, tentu saja dia mengkhawatirkan keadaan suaminya. Apalagi pekerjaannya Halim pada waktu itu kan cukup beresiko. Dan kalian harus ingat bahwasanya di masa tersebut, komunikasi yang terjalin di antara dua orang itu nggak segampang sekarang. Sarananya pun masih sangat terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jadi memang yang bisa dilakukan oleh Astuti setiap kali dia ditinggal sendirian di rumah oleh Halim, ya dia hanya bisa menunggu dengan sabar sampai nanti akhirnya Halim ini pulang ke rumah. Dan selebihnya dia hanya bisa terus berdoa kepada Tuhan supaya suaminya itu dilindungi dimanapun beliau berada. Dan Astuti bilang dalam perjalanan rumah tangga mereka, hal yang paling disesali oleh Astuti pada saat itu adalah dia tidak bisa memberikan keturunan dalam waktu yang cepat untuk Halim. Kalau kalian sudah mendengar kisahnya Halim, kalian pasti sudah tahu bahwa mereka ini harus menunggu kurang lebih selama 5 tahun sampai pada akhirnya Astuti ini berhasil hamil. Dan Astuti bilang selama dia belum berhasil hamil gitu ya, dia selalu tahu kok kalau sebenarnya Halim ini sangat merindukan kehadiran seorang anak. Meskipun Halim sendiri tidak pernah mengeluhkan soal tersebut. Pun sebaliknya yang ada di dalam dirinya Astuti. Meskipun pada saat itu dia selalu menunjukkan ketegarannya di depan Halim. Dia selalu nampak ceria, tenang gitu kan ya. Meskipun dia dan Halim ini belum juga dikaruniai anak. Tapi sebenarnya ketika Astuti ini sedang sendirian di rumah, terkadang dia ini sering nangis di dalam kamar. Dia ini kayak ngerasa nyalahin diri dia sendiri. Kenapa sih kok saya nggak bisa hamil-hamil juga? Dan Astuti bilang setelah bertahun-tahun berlalu, Astuti belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pada saat itulah Astuti memutuskan untuk berikhtiar lebih gimana caranya supaya dia ini bisa hamil. Dan apa yang dilakukan dia pada saat itu memang tidak diketahui oleh Halim. Karena dia ini takut dilarang oleh Halim. Dan apa yang dilakukan oleh Astuti pada saat itu diantaranya adalah dia sering mendatangi seseorang yang dianggap pintar. Jadi mungkin kalau zaman sekarang ini disebutnya kayak dukun beranak gitu ya. Jadi Astuti ini sering dipijit di bagian perutnya. Konon katanya untuk memperbaiki posisi rahimnya Astuti. Kemudian Astuti juga mulai sering untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal yang berhubungan dengan kesuburannya dia. Dan Astuti tidak tahu apakah semua ikhtiar yang dia lakukan pada saat itu ada hubungannya atau tidak. Tapi setelah 5 tahun pada akhirnya Astuti ini berhasil hamil. Dan awalnya Astuti tuh nggak ngeh kalau misalkan dia ini lagi hamil. Dia tuh menganggap dirinya kayak lagi sakit aja. Karena dia ngerasa badannya nggak enak. Terus dia ini kayak sering ngerasain mual. Barulah ketika Astuti ini memeriksakan dirinya, pada waktu itu diketahui bahwa Astuti ini sedang hamil. Dan ketika Astuti tahu kalau waktu itu dia sedang hamil, posisinya Halim ini sedang tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja.
Dia sedang pergi dari rumahnya selama berhari-hari. Jadilah pada saat itu Astuti benar-benar tidak sabar untuk bisa menunggu kepulangannya Halim supaya dia bisa menyampaikan kabar gembira tersebut. Dan kehamilan yang dialami oleh Astuti pada saat itu tentu merubah suasana rumah tangga mereka. Jadi pada saat itu menurut Astuti ya, Halim ini semakin sering mengajukan cuti dari kantornya karena memang Halim ini ingin menemani Astuti di dalam proses kehamilan tersebut. Apalagi ketika kehamilannya Astuti ini sudah semakin besar, sudah mendekati bulan-bulan kelahiran, pada waktu itu Halim semakin sering menghabiskan waktunya bersama Astuti. Dan Astuti bilang momen-momen kebersamaannya dengan Halim di masa-masa tersebut adalah salah satu momen yang paling indah di dalam hidupnya. Hingga kemudian di waktu yang sudah ditentukan, bayi yang dikandung oleh Astuti itu lahir ke dunia. Dia adalah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Banyu oleh Halim. Dan Astuti ingat sekali ketika Banyu sudah lahir, pada saat itu Banyu sering sekali digendong oleh Halim. Bahkan mungkin hampir seharian Halim ini akan selalu menimang-nimang Banyu dan baru akan memberikan Banyu kepada Astuti dikala Banyu ini sedang nangis karena dia lapar, ingin menyusu kepada ibunya. Jadi Halim itu memang betul-betul sayang kepada Banyu. Dan rasa sayang yang menurut Astuti ini terkadang terlihat berlebihan yang diberikan oleh Halim kepada Banyu, sebenarnya membuat Astuti ini kayak ngerasa agak khawatir juga. Karena dia nggak mau Banyu ini tumbuh menjadi anak yang terlalu dimanjakan. Hingga pada suatu hari ketika Banyu ini sedang berulang tahun yang ke-1, Astuti ini ingat sekali bahwa dia pernah bilang kepada Halim yang kurang lebih isinya adalah, jangan terlalu sayang sama Banyu. Takutnya semisal takdir berkata lain, ada sesuatu hal yang buruk terjadi kepada Banyu, nantinya kamu nggak bisa menerima kenyataan, Mas. Kita menyayangi dan mencintai seseorang itu seadanya saja, jangan terlalu berlebihan. Tapi pada saat itu respon yang didapatkan oleh Astuti dari Halim hanyalah sebuah senyuman. Kemudian Halim ini bilang, saya sendiri yang akan memastikan bahwa tidak akan ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam masa depannya Banyu. Karena saya sendiri yang akan melindungi dia. Dan singkat cerita, ketika kemudian waktu terus berjalan, pada saat itu Banyu sudah berusia sekitar 4 tahunan, suasana chaos atau kerusuhan itu sempat terjadi di wilayah tempat di mana Astuti dan juga Halim ini tinggal. Dan pada bagian ini juga sempat saya ceritakan di dalam ceritanya Halim ya. Dan kalau harus mendengarkan momen ini melalui versinya Astuti, kurang lebihnya pada saat itu Astuti bilang, kalau dia, Halim, dan Banyu itu sedang bersantai di rumah. Dan tiba-tiba saja dari kejauhan Astuti ini mulai mendengar seperti ada suara keributan, orang-orang yang berlarian ke sana kemari sambil berteriak seperti orang ketakutan. Dan karena pada saat itu Astuti punya feeling bahwa sepertinya sedang terjadi sesuatu yang tidak baik di luar sana, pada akhirnya Astuti ini langsung membawa Banyu masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar tersebut dia ini sengaja untuk memeluk Banyu supaya Banyu nggak ketakutan. Tapi pada saat itu posisinya Astuti tahu kalau misalkan Halim ini sedang mendapatkan panggilan dari kantornya. Jadi pada saat itu Halim ini disuruh untuk datang ke sana. Dan Astuti tentu tahu bahwa waktu itu sudah menjadi tanggung jawabnya Halim untuk melakukan pekerjaannya. Jadi Astuti sama sekali nggak mau protes atau bagaimana. Hingga pada akhirnya benar saja Halim ini bilang kepada Astuti kalau dia harus segera pergi. Tapi sebelumnya Halim ini menginginkan agar Astuti dan Banyu ini dievakuasi dulu dari rumah tersebut. Karena Halim nggak mau kalau misalkan nanti terjadi sesuatu kepada mereka. Jadilah pada saat itu Astuti dan Banyu ini disuruh naik ke dalam mobil pribadi mereka. Dan pada saat itu Halim menyuruh asisten pribadinya dia yang memang terbiasa menjaga di rumah tersebut untuk menjadi supir bagi Astuti dan juga Banyu. Jadi setelah Halim ini bicara singkat dengan asisten pribadinya mengenai tujuan yang harus mereka tempuh, pada saat itulah sempat terjadi beberapa momen haru yang dilewati oleh Astuti dan juga Halim bersama Banyu. Yang kurang lebihnya pada waktu itu mereka kayak mengucapkan semacam perpisahan. Halim berjanji bahwa nantinya dia akan menyusul keluarganya setelah pekerjaannya selesai. Dan ya sudahlah, pada saat itu akhirnya Astuti dan Banyu ini pergi dengan mobil tersebut. Dan sedikit saya ceritakan bagaimana suasana hatinya Astuti ketika dia sudah masuk ke dalam mobil itu bersama Banyu. Jadi mereka duduk di kursi belakang. Kemudian asisten pribadinya Halim, kita sebut saja namanya adalah Ali ya, itu berusaha untuk mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Dan ketika melewati jalan-jalan yang ada di wilayah tersebut, Astuti sudah melihat bagaimana kerusuhan itu sudah mulai merangsek masuk
Banyak orang-orang yang kemudian dikejar, diserang, bahkan beberapa di antara mereka juga ada yang disakiti. Dan karena hal tersebutlah Astuti ini berusaha untuk bisa menutupi kedua matanya Banyu dengan tangannya dia. Karena dia nggak mau Banyu ini ngerasa ketakutan setelah dia menyaksikan apa yang terjadi di luar sana. Dan pada saat itu sebetulnya Astuti dan yang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut sudah merasa yakin bahwa mereka bisa melewati jalanan tersebut, jalanan perbatasan dengan aman. Tapi siapa sangka setelah mereka ini menempuh perjalanan yang lumayan jauh, pada akhirnya di salah satu wilayah perbatasan, mobil mereka ini diberhentikan oleh tentara-tentara yang berasal dari pihak musuh. Dan ketika hal tersebut terjadi, Astuti melihat sekali bahwa orang-orang yang berasal dari pihak musuh tersebut, wajahnya itu adalah wajah lokal, tapi seragam militer yang mereka pakai itu memang berbeda dari seragam militer tempat di mana Halim ini bekerja. Dan disinilah bagian yang harus kalian garis bawahi, bahwasanya pihak musuh yang pada saat itu berusaha untuk menyerang wilayah tersebut itu bukan berasal dari pihak asing, melainkan dari pihak kita sendiri. Jadi kalian harus bayangkan bahwa di masa-masa tersebut memang terpecah beberapa organisasi yang merasa dirinya paling hebat untuk bisa mewakili bangsanya sendiri merebut kemerdekaan. Dan terkadang persaingan yang ada di antara mereka itu membuat mereka ini kayak pengen sama-sama saling menghabisi satu sama lain. Dan memang biasanya organisasi-organisasi seperti itu diisi orang-orang yang memang pikirannya cukup idealis, yang merasa bahwa diri mereka itu yang paling hebat sendiri. Dan kembali lagi ke cerita, pada saat itu Astuti mengaku bahwa dia sangat ketakutan. Dia bisa merasakan dengan jelas bagaimana tubuhnya saat itu gemetaran. Tapi dia selalu berusaha untuk terlihat tenang, supaya Banyu yang pada saat itu ada di sebelah dia itu nggak ikut ngerasa ketakutan. Dan hal pertama yang dilihat oleh Astuti pada saat mobilnya sudah diberhentikan adalah Ali dipaksa turun dari mobil tersebut. Dan Ali ini sempat melawan. Dan mungkin karena perlawanan yang dilakukan oleh Ali, pada akhirnya Ali ini ditembak di tempat dan langsung meninggal. Dan melihat hal tersebut terjadi di depan mata mereka, otomatis Astuti dan juga Banyu ini langsung memekik. Mereka kaget dong, mereka takut. Dan mungkin teriakan mereka pada saat itu akhirnya menarik perhatian beberapa orang tentara musuh yang waktu itu kayak mengelilingi mobil mereka. Hingga pada akhirnya beberapa orang di antara mereka itu memaksa membuka pintu bagian belakang, dan orang pertama yang dipaksa ditarik untuk keluar adalah Banyu. Jadi kalian bayangkan seberapa paniknya Astuti pada saat itu sebagai seorang ibu ketika melihat anaknya sendiri berusaha ditarik dengan kasar oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Dan kalian juga harus bayangkan gimana suara teriakannya Banyu yang pada saat itu usianya masih 4 tahun. Dia ketakutan, dia kesakitan, dia terus berusaha untuk berpegangan dengan tangan ibunya sambil manggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Dan pada saat itu nggak ada yang bisa dilakukan oleh Astuti, karena dia adalah seorang perempuan yang tenaganya pasti akan kalah dengan tenaga laki-laki yang jumlahnya ada beberapa orang. Tapi pada saat itu Astuti bilang dia nggak mau nyerah. Dia nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi kepada Banyu semisal dia melepaskan Banyu. Dia tetap berusaha untuk memegangi badannya Banyu meskipun waktu itu tangannya terasa sudah sangat sakit. Hingga pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi kepada Astuti, hingga pada akhirnya pegangan tangan dia dari badannya Banyu itu terlepas. Jadi secara mengejutkan pada saat itu ada tentara dari pihak musuh yang lain yang mungkin berdiri di bagian pintu tempat di mana Astuti itu berdiri, berusaha untuk menarik rambutnya Astuti dengan sangat keras. Dan otomatis pada saat itu Astuti sempat memekik kesakitan kan, hingga pada akhirnya tangannya tidak bisa lagi memegang sosoknya Banyu. Dan dengan mata kepalanya sendiri waktu itu Astuti melihat bagaimana Banyu ini dibawa pergi. Dan ketika proses rebut-rebutan tersebut terjadi, Astuti bilang pada akhirnya dari kejauhan dia bisa melihat ada beberapa rombongan truk militer yang kemudian dari dalamnya itu turun banyak sekali tentara-tentara militer yang memakai seragam persis sama dengan seragam yang selama ini ada di tempat kerja dari Halim. Jadi pada saat itu Astuti berpikir sepertinya mereka adalah orang-orang yang akan bisa membantu dia. Dan ketika melihat rombongan tersebut datang, pada akhirnya Astuti ini berusaha untuk bisa keluar dari pintu mobil tersebut kan. Dia berlari ke arah orang-orang tersebut dan bilang, tolong anak saya dibawa pergi. Dan pada saat itu memang respon pertama yang Astuti ini lihat dimunculkan oleh para tentara-tentara rekan kerja suaminya adalah mereka itu kayak bengong dulu. Mungkin mereka belum bisa mencerna hal apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan karena hal tersebutlah, karena Astuti ini kayak ngerasa kok lama banget sih ngerespon
merespon saya gitu kan. Pada akhirnya Astuti ini memutuskan untuk lari sendiri. Dia berusaha untuk mengejar laki-laki yang mengangkat tubuh Banyu dengan paksa. Tapi sayangnya ketika Astuti ini sudah hampir sampai ke arah Banyu yang pada saat itu nangis manggil-manggilin ibunya, Astuti ini roboh di jalan. Dia tersungkur karena memang pada saat itu dia ditembak di bagian kakinya. Dan barulah ketika Astuti ini sudah tersungkur di jalanan, para tentara yang menjadi rekan kerjanya Halim mungkin baru menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah mereka berusaha untuk menolong Astuti, dan beberapa di antara mereka berusaha untuk mengejar orang-orang yang sudah berhasil membawa Banyu. Dan kalian harus bayangkan pada saat itu Astuti nangis, betul-betul nangis, karena dia tahu kalau Banyu ini udah nggak ada di dekatnya dia. Dan memang situasi yang terjadi pada saat itu tidak terlalu lama yang bisa diingat oleh Astuti ya. Karena sepertinya memang pada saat itu beliau pingsan. Dan Astuti juga sama sekali tidak tahu bahwa sebetulnya setelah dia pingsan, dia ini dibawa ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan Astuti sama sekali nggak tahu kalau misalkan momen tersebut adalah momen terakhir dia untuk bisa melihat Banyu secara langsung, bisa dengar suaranya, bisa megang tangannya. Karena Astuti ini sama sekali nggak tahu bahwa setelah kejadian tersebut dia nggak pernah lagi bisa ketemu sama Banyu. Astuti bilang ketika dia sudah sadar dan sudah tahu kalau dia sedang dirawat di sebuah rumah sakit, pada saat itu dia sama sekali nggak tahu gimana kondisinya Banyu. Waktu itu dia hanya ditemani oleh salah seorang pria yang berpakaian militer ya di dalam kamarnya. Kemudian kepada pria tersebutlah Astuti ini sempat bertanya, gimana kondisi anak saya di mana? Hanya saja pada saat itu laki-laki berpakaian militer tersebut belum bisa menjawab secara pasti. Selama berkali-kali pria tersebut hanya bisa bilang, kami pasti bisa menolong anak ibu. Ibu sabar, ibu tinggal tunggu saja kabar dari kami. Dan kalian bayangkan selama 3 hari Astuti dirawat di sana. Dia sama sekali nggak tahu gimana keadaannya Banyu. Dia belum tahu kalau Banyu itu meninggal dunia. Jadi hampir setiap hari dia nangis karena dia ngerasa cemas dengan anaknya. Dan barulah di hari ketiga Halim ini datang untuk menjenguk Astuti di sana. Dan Astuti bilang ketika dia melihat Halim datang, dia udah ngerasa nggak enak. Karena pada saat itu dia ngelihat raut wajahnya Halim itu udah kayak beda. Kalian bisa ngebayangin lah ya gimana ekspresi wajah seorang ayah yang baru saja kehilangan anaknya. Dan benar saja tidak lama setelah datang, pada akhirnya Halim ini bilang, pelan-pelan sekali dia ngomong kepada Astuti bahwa Banyu udah nggak ada, Banyu udah meninggal, dan saya sudah memakamkan Banyu dengan baik. Kamu nggak perlu khawatir, Banyu sudah saya makamkan dengan baik. Dan Astuti bilang ketika dia mendengarkan kabar tersebut, dia ngerasa dunianya itu runtuh. Dia kayak ngerasa, ngapain saya selamat kalau misalkan anak saya sendiri nggak bisa selamat. Dia nangis meraung-raung, dan memang pada saat itu Halim selalu ada di samping dia untuk bisa menenangkan dia. Halim bahkan membiarkan dirinya sendiri dipukul-pukul oleh Astuti yang pada saat itu masih ngerasa sulit untuk menerima kenyataan. Dan Halim sendiri meminta maaf kepada Astuti karena dia sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Astuti untuk bisa melihat kondisinya Banyu yang terakhir kali. Karena Halim ini takut Astuti ngerasa lebih terpukul. Karena kalau kalian sudah melihat ceritanya Halim, kalian pasti tentu sudah tahu bagaimana kondisinya Banyu ketika ditemukan sudah meninggal dunia. Dan Halim gak mau Astuti melihat hal tersebut. Tapi dibalik semua kesedihan yang dirasakan oleh Astuti pada saat itu, Astuti bilang bahwa jauh dibandingkan dengan kesedihan yang dia rasakan. Dia tahu pasti bahwa kesedihan yang dirasakan oleh Halim itu lebih besar, lebih dalam. Karena Astuti tahu sendiri seberapa besar sayangnya Halim kepada Banyu. Dan Astuti tahu sekali bahwa sepertinya kepergian Banyu dengan cara seperti itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa diterima oleh Halim dengan lapang dada. Dan Astuti bilang, dia tahu kalau yang namanya hidup itu harus tetap berjalan ya. Meskipun rasanya masih sakit di dalam dada, tapi pelan-pelan Astuti ini sudah mulai bisa menerima keadaan. Bahwa pada saat itu Banyu sudah tidak ada lagi bersama mereka di rumah. Meski sesekali ketika ngerasa rindu, Astuti ini sering sekali menghabiskan waktunya untuk nangis sendirian di dalam kamarnya Banyu. Dia memeluk barang-barang peninggalannya Banyu, baju-baju bekasnya Banyu. Karena dengan hal tersebut, Astuti ini kayak bisa ngerasa sedikit kerinduannya itu terobati. Tapi seperti yang sudah dikatakan oleh Astuti sebelumnya, bahwa dia tahu pasti
kesedihan yang paling dalam itu dirasakan oleh Halim. Jadi di masa-masa awal ketika mereka ini kehilangan Banyu, Astuti bilang Halim ini sempet nggak mau makan, dia nggak mau keluar kamar, dia nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Dia bahkan sempat mengabaikan sosoknya Astuti karena dia ngerasa nggak ada orang yang bisa dia percaya lagi. Dan asal kalian tahu, usaha yang dilakukan Astuti untuk bisa membuat Halim ini wake up lagi terhadap kehidupannya itu nggak gampang. Bahkan ketika Astuti ini kayak ngerasa udah putus asa, untuk membujuk suaminya supaya bisa sadar gitu, bisa melanjutkan hidup. Pada akhirnya di suatu hari Astuti ini sempat mengancam Halim bahwa dia akan bunuh diri saja kalau misalkan Halim ini nggak bisa balik lagi ke dalam kehidupannya. Dan semenjak saat itulah akhirnya Halim ini mulai bisa membuka dirinya lagi, dia mulai bisa mendengarkan ucapan-ucapan Astuti lagi, dan pelan-pelan kayak mulai menjalani kehidupan dia dengan normal lagi. Tapi memang pada saat itu setahunya Astuti, Halim ini masih enggan untuk berangkat kerja. Tapi Astuti nggak mau bertanya lebih jauh lagi ya, karena Astuti takut pertanyaannya nanti justru akan menyinggung perasaannya Halim. Jadi dia membiarkan saja Halim ini menjalani hidupnya senyaman yang beliau mau dulu. Dan Astuti bilang dia tahu persis bahwa kepergiannya Banyu itu betul-betul merubah dirinya Halim secara drastis. Selain masih tidak ingin berangkat bekerja, Astuti tahu persis bagaimana Halim masih membenci rekan-rekan kerjanya sendiri yang pada saat itu dia anggap berperan dalam kematiannya Banyu. Apalagi pada saat itu tidak ada satupun rekan-rekannya Halim yang sempat datang untuk menemui mereka aja gitu di rumah, untuk sekedar ngucapin bela sungkawa aja, atau sekedar meminta maaf lah atas kelalaiannya mereka. Nggak ada sama sekali. Dan jujur saja perasaan kecewa dan sakit hati yang dirasakan oleh Halim itu juga ada di dalam hatinya Astuti. Diam-diam dia juga merasa benci dengan orang-orang yang selama ini ada di sekitarnya Halim. Itulah mengapa pada akhirnya Astuti ini nggak pernah berkomentar apapun ketika pada akhirnya dia tahu bahwa lama-kelamaan sepertinya Halim ini mulai didekati oleh pihak Belanda. Jadi Astuti ini kayak mulai mengamati bahwa dalam beberapa waktu belakangan, rumah mereka ini sering didatangi tamu orang-orang Belanda. Yang pada akhirnya mereka ini kayak ngabisin waktu beberapa saat untuk mengobrol dengan Halim. Dan sebetulnya waktu itu Astuti sudah punya feeling bahwa sepertinya orang-orang Belanda ini kayak lagi berusaha nego dengan Halim, agar Halim ini mau pindah kerja sama dengan mereka. Dan Astuti bilang dia sama sekali nggak mau ikut campur dengan apapun keputusannya Halim nanti, meskipun pada saat itu Astuti sendiri tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah sebuah pengkhianatan. Semisal Halim ini mau bekerja sama dengan Belanda. Tapi Astuti selalu merasa bahwa sebenarnya keadilan itu nggak pernah ada di atas muka bumi. Dan pengorbanan-pengorbanan yang selama ini dilakukan oleh suaminya itu dengan sangat gampang akan dilupakan dalam waktu-waktu yang mendesak. Dan singkat cerita pada akhirnya Astuti tahu bahwa Halim ini memutuskan untuk membelot kepada pihak Belanda. Dan waktu itu akhirnya memang mereka berdua ini pindah ke wilayah yang lain, yang memang pada saat itu berdekatan dengan kantor pusat dari pemerintahan Belanda yang ada di wilayah berbeda. Dan Astuti bilang semenjak suaminya itu bekerja untuk pihak Belanda, pada saat itu nggak tahu kenapa Astuti ini seperti melihat Halim kembali kepada dirinya yang dulu. Dia kembali bersemangat ketika bekerja, dia kembali semangat untuk memikirkan beberapa strategi-strategi yang baru saja dia pelajari. Pada intinya Halim ini seperti terlihat semakin fokus untuk menjalani kehidupannya. Dia nggak kelihatan terpuruk seperti dulu lah. Dan jujur saja Astuti merasa senang dengan perkembangan tersebut, terlepas apakah pada saat itu yang dilakukan oleh suaminya adalah sesuatu yang salah atau benar. Dan semua yang dijalani oleh Halim pada saat itu berjalan kurang lebih selama 3 tahunan. Dan selama 3 tahun tersebut, Halim dan juga Astuti ini sempat berpindah-pindah tempat selama 3 kali. Tapi memang setiap kali mereka pindah, rumah dan sarana yang pada saat itu mereka tempati memang sudah disediakan oleh pihak Belanda. Jadi ibaratnya pada saat itu mereka cuma bawa diri mereka saja. Dan fasilitas yang mereka dapatkan juga cukup nyaman. Apalagi pada saat itu di setiap rumah yang mereka tempati selalu saja ada penjagaan. Dan pada saat itu Astuti juga tahu bahwa gaji yang didapatkan oleh Halim dari pekerjaan barunya itu jumlahnya sangat banyak.
Karena memang setiap kali Halim ini mendapatkan gajinya gitu, Halim ini akan selalu memberikan semua uangnya kepada Astuti untuk dikelola. Dan pada saat itulah Astuti ini berpikir bahwa sepertinya kehidupan mereka pada saat itu sudah jauh lebih makmur dari sebelumnya. Persetan dengan pengkhianatan yang pada saat itu sempat dilakukan oleh Halim, karena pada saat itu Astuti juga merasa bahwa suaminya juga sudah dikhianati lebih dulu oleh rekan-rekan setanah airnya. Kemudian ketika Astuti dan Halim ini sedang tinggal di rumah terakhir yang mereka tempati bersama, pada saat itulah nggak tahu gimana prosesnya ya, Astuti juga tidak mengerti. Pada saat itu tiba-tiba saja Halim ini seperti bilang kepada Astuti bahwa sepertinya mereka ini kembali diikuti oleh orang yang dicurigai oleh Halim adalah ex rekan-rekan kerjanya di masa lalu. Jadi pada saat itu Halim ini ngerasa kayak sepertinya keberadaan dia sebagai seorang pengkhianat atau informan yang membelot kepada pihak Belanda itu sudah diketahui oleh pihak militer tanah air tempat di mana dulunya Halim ini pernah bekerja. Jadi pada saat itu posisinya Halim ini sedang diincar. Dan karena pada saat itu Halim seperti biasa ya, dia tidak mau Astuti ini kenapa-napa. Kembalilah Halim ini bilang kepada Astuti, kamu sepertinya harus kembali pindah dari sini, melakukan persembunyian. Tapi kali ini saya tidak bisa ikut. Dan mendengar Halim tidak bisa ikut bersamanya, tentu saja Astuti ini sempat menolak. Karena dia nggak mau dong ditinggalin sama Halim dalam kondisi yang tidak bisa ditebak. Ibaratnya bukan hanya Halim aja yang takut Astuti ini kenapa-napa, Astuti juga takut suaminya kenapa-napa. Tapi pada saat itu Halim ini meyakinkan Astuti bahwa dia harus menyelesaikan tanggung jawab dia di tempat di mana dia bekerja. Dan Halim juga berjanji bahwa dia akan baik-baik saja kok. Dan nanti semisal waktunya sudah memungkinkan, Halim juga berjanji kepada Astuti bahwa dia akan kembali menemui Astuti di tempat baru di mana nantinya Astuti ini sedang melakukan persembunyian. Dan ya sudahlah, pada saat itu Astuti juga tahu bahwa dia tidak bisa bernego dengan suaminya. Pada akhirnya waktu itu Astuti ya nurut aja dengan kata-katanya Halim. Jadi pergilah pada waktu itu Astuti ke sebuah wilayah yang memang sudah disediakan oleh Halim. Dan wilayah tempat di mana Astuti kemudian melakukan persembunyian pada saat itu memang jauh dari keramaian. Bisa dibilang masuk ke dalam area pedalaman gitu, tapi memang suasananya itu kayak asri, indah. Dan rumah yang disediakan oleh pihak Belanda pada waktu itu untuk Astuti ini bersembunyi memang cukup nyaman. Dan di rumah baru tersebut Astuti dijaga oleh 2 orang pengawal yang wajahnya adalah wajah-wajah pria lokal ya, tapi mereka ini ternyata juga merupakan orang-orang yang lebih memilih untuk mengabdikan diri mereka kepada orang-orang Belanda. Jadi mereka ini memang kerjasamanya sama orang Belanda, bukan sama orang-orang sebangsanya mereka. Dan sebut saja nama dari 2 pengawal tersebut adalah Irfan dan juga Arif. Jadi pada saat itu Irfan dan Arif ini akan bergantian untuk menjaga rumah tersebut. Kalau shiftnya Irfan itu akan menjaga rumah tersebut dari pagi sampai ke sore. Sementara kalau Arif akan menjaga rumah tersebut dari sore sampai ke subuh. Barulah nanti di pagi harinya dia gantian sama Irfan. Jadi memang bisa dibilang setiap kali shift mereka datang, mereka ini cuma sendirian-sendirian gitu ngejagain rumah tersebut. Dan awalnya karena waktu itu Astuti merasa sebagai tuan rumah dia harus bersikap baik dengan orang-orang yang bekerja untuknya. Tentu saja Astuti ini berusaha untuk bisa lebih mengenal sosoknya Irfan dan juga Arif. Astuti ini selalu berusaha untuk sering-sering ngobrol sama mereka. Karena memang terkadang Astuti ini kayak ngerasa kesepian juga kan karena dia sendirian di sana. Dan memang pada saat itu situasinya setelah beberapa waktu berlalu ya, Astuti ini lebih akrab dengan Arif ketimbang Irfan. Karena Arif ini cenderung lebih enak buat diajak ngobrol, orangnya lebih terbuka. Sementara kalau Irfan ini orangnya agak sungkanan, kemudian agak pendiam juga. Jadi Astuti ini kayak kurang nyaman kalau misalkan harus ngobrol banyak dengan Irfan. Jadi kalian harus ingat bahwa di sini situasinya Astuti ini jauh lebih dekat dengan Arif ya. Dan setelah beberapa saat berlalu, cuma mereka bertiga doang yang sering bersosialisasi di rumah tersebut kan, karena tetangga juga jauh. Ada beberapa momen-momen yang tertinggal di dalam residual memorinya Astuti yang memperlihatkan bagaimana Astuti ini mulai sering minta ditemenin oleh Arif ketika dia ini ingin berkunjung ke sebuah tempat. Misalkan ketika Astuti ini kayak pengen jalan-jalan ke wilayah yang lebih ramai gitu karena dia lagi bosen di rumah. Atau sesekali Astuti juga pernah meminta untuk ditemani oleh Arif datang ke
ke semacam pasar malam mungkin ya di zaman dulunya, di mana di sana ada kesenian tari, ada kesenian kayak nyanyi-nyanyi gitu. Nah, Astuti ini seneng nontonin acara-acara seperti itu. Dan biasanya memang Arif nih yang selalu nemenin dia. Karena shiftnya Arif ini kan antara sore sampai dengan malam. Dan acara-acara seperti itu kan biasanya memang sering dilakukan dalam rentang waktu tersebut kan. Dan saya sendiri nggak tahu ya harus menceritakan kedekatan tersebut terjalin seperti apa. Tapi yang jelas memang lama-kelamaan Astuti dan Arif ini semakin sering ngobrol. Kemudian alur pembicaraan mereka ini semakin berani. Maksudnya kayak Arif mulai sering bercanda sama Astuti, kemudian Astuti juga bereaksi. Bahkan pada saat itu Arif juga sering beberapa kali curhat kepada Astuti, bahkan tentang keluarga dia sendiri. Pada saat itu Arif sempat bilang bahwa dia memiliki seorang ibu yang sedang sakit-sakitan di rumah. Bahkan pada saat itu Astuti juga sempat datang ke rumahnya Arif untuk menjenguk ibunya Arif. Kayak sekedar melihat keadaan beliau saja. Dan memang pada saat itu ibunya Arif betul-betul sakit. Hanya saja memang semenjak kejadian tersebut terjadi, hubungan yang terjalin di antara Arif dan juga Astuti ini bisa dibilang kayak lebih kayak lebih intens aja gitu loh guys komunikasinya. Kalian kebayang lah ya maksud saya seperti apa. Astuti bilang pada waktu itu, meskipun saat ini dia tahu dia salah ya, pada saat itu nggak tahu kenapa dia selalu merasa bahwa setiap kesulitan yang dia dapatkan di dalam hidupnya selama tinggal di tempat tersebut selalu bisa diselesaikan oleh Arif. Misalkan ketika Astuti ini kepengen makan sesuatu, tapi sesuatu tersebut dijualnya jauh dari rumah gitu. Nah, Arif ini akan bersedia untuk membelikan makanan tersebut dan memberikannya kepada Astuti. Ketika Astuti juga sedang ngerasa sedih, kesepian, sendirian, Arif ini akan selalu ada untuk nemenin Astuti ngobrol, bercanda. Bahkan untuk hal-hal rumah seperti genteng bocor, atau pagar patah, selokan mampet, Arif ini bisa memperbaiki semuanya. Jadi ibaratnya pada saat itu apapun yang diperlukan oleh Astuti, Arif ini bisa menyelesaikan semuanya. Dan bisa saya bilang, di titik tersebut secara tidak sadar ya, sepertinya Astuti ini mulai bisa mengabaikan kecemasan-kecemasannya selama ini terhadap dirinya Halim. Astuti ini semakin jarang untuk memikirkan gimana ya kondisi suami saya di luar sana, apa ya yang sedang dilakukan oleh Halim di luar sana. Karena Astuti ini sudah semakin asyik dengan kehidupan dia sendiri bersama dengan Arif. Hingga di suatu hari ketika kedekatan yang terjalin di antara mereka berdua ini sudah semakin akrab, pada saat itu pintu engsel dari kamarnya Astuti ini rusak. Sebenarnya rusaknya itu dari pagi, cuma pada waktu itu nggak tahu kenapa Astuti nggak mau minta tolong sama Irfan. Dia sengaja menunggu shiftnya Arif ini datang, which is antara sore sampai malam, supaya dia bisa meminta tolong sama Arif aja, nggak usah sama Irfan. Alasannya Astuti sih sebetulnya karena dia ngerasa nggak terlalu akrab dengan Irfan. Jadi dia kayak ngerasa nggak enak kalau misalkan harus menyuruh Irfan mengerjakan sesuatu yang sebetulnya bukan job desk-nya dia. Dan memang pada akhirnya ya seperti itu yang terjadi ketika Arif ini datang untuk bekerja kan dari sore menjelang malam. Pada waktu itu Astuti bilang, Arif tolong betulin dong pintu kamar saya, engselnya rusak. Dan tentu saja pada saat itu tanpa basa-basi ya Arif membetulkan pintu kamar tersebut. Dan pada waktu itulah sempat terjadi sebuah adegan yang mungkin beberapa di antara kalian akan menganggap adegannya kok kayak adegan film banget ya. Tapi hal tersebutlah yang betul-betul terjadi guys. Jadi posisinya pada saat itu Arif kan sedang membetulkan engsel pintu. Dan posisinya tuh kayak lagi agak jongkok sambil kayak ngutak-ngatik engsel tersebut kan. Dan perlu kalian bayangkan pintu-pintu rumah zaman dulu kan nggak lebar-lebar kayak sekarang ya. Jadi agak sempit tapi dia dua muka gitu. Dan karena satu muka dari pintunya itu ketutupan badannya Arif yang sedang membetulkan engsel, pada akhirnya kan cuma satu muka pintu doang yang kelihatan terbuka. Nah, pada waktu itu, Astuti ini kepengen keluar dari kamarnya. Dia pengen menuju ke kamar mandi. Jadi, dia berusaha untuk melewati celah dari pintu satu muka yang pada saat itu terbuka. Hanya saja mungkin pada saat itu Astuti kurang hati-hati ya. Jadi, langkah kakinya ini sempat menyandung bagian punggungnya Arif yang sedang duduk jongkok. Otomatis terjatuhlah Astuti pada saat itu kan. Dan secara inisiatif saja, mungkin kan Arif akhirnya pada saat itu menolong Astuti. Jadi, posisinya Astuti itu sedang tergeletak di lantai, kemudian Arif itu sedang berusaha untuk mengangkat Astuti. Dan sempat terjadi jeda beberapa saat di antara mereka berdua ini melakukan kayak semacam kontak mata satu sama lain, kemudian mereka sama-sama saling tertawa. Dan setelah hal tersebut terjadi,
sebagai seseorang yang sudah dewasa, saya yakin kalian bisa tahu apa yang kemudian terjadi di antara mereka berdua. Tapi Astuti mengaku setelah kejadian tersebut terjadi, sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan dengan pria lain gitu kan, selain dengan suaminya. Sebenarnya pada saat itu Astuti sudah menyadari dirinya bahwa apa yang dia lakukan dan dia rasakan kepada Arif itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Dan sejujurnya Astuti sudah sempat bilang kepada Arif bahwa sepertinya kita harus mulai menjaga jarak. Karena lama-kelamaan saya ngerasa kok kedekatan kita ini menjurus kepada sesuatu yang salah. Karena pada saat itu sejujurnya Astuti ini kayak nggak mau mengkhianati Halim. Meskipun jauh di dalam hatinya, dia ini kayak sudah mulai merasa nyaman dengan Arif. Dan oke lah, pada saat itu Arif sempat menyetujui keinginannya Astuti untuk saling menjaga jarak. Dan kalian bayangkan pada saat itu melalui residual memorinya Astuti ya, sempat terjadi kekikukan di antara dia dan juga Arif setiap kali mereka ini secara tidak sengaja ketemu. Ya kalian bayangkan lah, orang yang awalnya dekat sekali, tiba-tiba saja secara mendadak harus menjaga jarak. Tentu rasanya dan bawaannya itu nggak enak kan? Hingga sekitar 1 bulan kemudian, tiba-tiba saja Arif ini datang untuk menemui Astuti untuk menyampaikan sebuah kabar yang dia dapatkan dari kantor pusat tempat di mana Halim ini bekerja, bahwa Halim ini sudah meninggal dunia dalam sebuah kerusuhan. Dan karena suasana tempat di mana Halim itu meninggal dunia memang sangat chaos, pada akhirnya jasadnya Halim ini konon dimakamkan secara darurat oleh orang-orang militer Belanda. Jadi Astuti ini tidak memiliki kesempatan untuk bisa melihat jasadnya Halim untuk yang terakhir kali. Dan mendengar kabar tersebut tentu saja Astuti kaget bukan main, dia nangis, dia panik, dan pada saat itu dia sempat memaksa Arif untuk mau mengantarkan dia ke kota. Karena bagaimanapun dia ingin mengunjungi makam suaminya. Tapi pada saat itu Arif bilang kepada Astuti dia belum bisa melakukan hal tersebut karena wilayah tempat di mana Halim ini meninggal dunia masih ditutup perbatasannya. Jadi orang itu masih dilarang untuk datang ataupun pergi dari sana. Yang pada intinya Arif ini kayak kepengen Astuti sabar aja dulu nunggu di rumah. Nanti ketika waktunya sudah tepat dan memang sudah diperbolehkan, Arif ini janji kepada Astuti kalau dia akan mengantarkan Astuti ke sana. Dan tentu saja pada saat itu Astuti sempat merasa terpukul. Dan rasa tersebut tidak bohong ya. Karena saya sempat merasakan perasaannya Astuti di masa-masa tersebut. Dia hanya nggak bisa membayangkan bahwa pada akhirnya suami yang sangat dia cintai harus pergi dengan cara seperti itu. Tapi sejak awal menikah dengan Halim, Astuti selalu tahu bahwa konsekuensi pekerjaan suaminya memang sangatlah berat. Ya salah satunya adalah kehilangan nyawa. Dan pada waktu itu tidak ada hal lain yang bisa Astuti lakukan untuk merubah takdir. Dan di dalam keterpurukannya Astuti pada waktu itu, di sanalah saya merasa bagaimana Arif ini mulai menempatkan dirinya sebagai seseorang yang bisa membuat perasaannya Astuti ini kayak lebih baik lagi. Jadi Arif ini kayak berusaha untuk menjadi teman ngobrolnya Astuti, berusaha untuk menghibur Astuti. Gimana caranya supaya Astuti ini nggak terlalu sedih lagi menghadapi hari-harinya. Dan kalian harus ingat bahwa pada saat itu situasinya Astuti ini kan sempat punya rasa ya kepada Arif. Dan mungkin pada saat itu Astuti merasa bahwa dia punya kesempatan lain untuk kembali dekat dengan Arif. Karena kan pada saat itu dia mengira suaminya memang sudah meninggal dunia. Jadi Astuti ini seperti ngerasa kalau misalkan dia kembali dekat dengan Arif, ya bukan merupakan sebuah kesalahan lagi gitu. Jadi pada saat itu memang Astuti kayak membiarkan Arif ini kembali masuk ke dalam kehidupannya. Bahkan setelah 2 bulan berlalu, pada saat itu Arif mengajak Astuti ini untuk menikah. Dengan alasan pada saat itu Arif ini ingin menjaga Astuti sepenuhnya. Ibaratnya kalau misalkan Arif ini sudah menjadi suami sahnya Astuti, dia kan bebas ya kalau misalkan mau bawa Astuti ini kemana-kemana gitu. Udah nggak jadi omongan orang lagi. Dan pada saat itu posisinya memang Astuti ini sangat mempercayai Arif dengan segala sesuatu yang Arif katakan, dengan segala sesuatu yang Arif janjikan. Jadi memang betul-betul pada saat itu Astuti percaya bahwa nantinya ketika suasana sudah memungkinkan, Arif ini akan membawa Astuti untuk datang ke tempat di mana Halim meninggal, kemudian dimakamkan. Karena memang pada saat itu Astuti ingin sekali menjenguk makam dari seseorang yang pernah menjadi suaminya. Hingga pada akhirnya Astuti memutuskan untuk benar-benar menikah dengan Arif.
Dan ketika mereka sudah menikah, pada saat itu Astuti memutuskan untuk pindah dari rumah yang selama ini dia tempati. Jadi pada saat itu Astuti pindah ke sebuah rumah kontrakan yang memang sudah disediakan oleh Arif. Jadi mereka tinggal berdua di sana. Dan dalam waktu yang singkat setelah pernikahan mereka, Astuti ini hamil. Dan semenjak hamil tersebutlah Astuti ini mulai betul-betul melupakan tentang keberadaannya Halim. Karena mungkin pada saat itu dia juga berpikir bahwa Halim ini sudah meninggal dunia kan. Dan singkat cerita ketika kemudian usia kehamilannya Astuti ini sudah sekitar 8 bulanan, pada saat itu secara tiba-tiba rumah yang Astuti tempati bersama Arif itu diserang oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Jadi pada saat itu posisinya Astuti dan Halim ini sedang tertidur pulas di dalam kamar mereka, dan tiba-tiba saja orang-orang tersebut yang memakai pakaian seragam militer itu datang untuk masuk dan memaksa Astuti ini ikut bersama mereka. Dan waktu itu orang-orang tersebut sama sekali tidak mengatakan hal apapun kepada Astuti maupun Arif. Semuanya terjadi dengan sangat cepat hingga pada akhirnya Astuti menyadari bahwa pada saat itu hanya diri dialah yang dipaksa untuk ikut oleh orang-orang tersebut, sementara Arif tidak. Jadi waktu itu Astuti ini dibawa masuk ke dalam sebuah mobil militer yang di bagian belakangnya itu ada baknya. Sementara Arif itu dibiarkan terkapar begitu saja di rumah tersebut setelah dipukuli beberapa kali karena Arif ini sempat melakukan perlawanan. Dan Astuti bilang pada saat dia menempuh perjalanan yang lumayan panjang di dalam mobil tersebut, dia dikawal, dia dijaga ketat oleh 4 orang berpakaian militer. Dan setelah Astuti ini memperhatikan beberapa saat pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang sedang menjaga dia waktu itu, Astuti kemudian teringat bahwa sepertinya seragam militer mereka ini sama dengan seragam yang selalu dipakai oleh rekan-rekan kerjanya Halim dulu. Jadi tempat kerjanya Halim sebelum pada akhirnya Halim ini berkhianat kepada pihak Belanda ya. Dan pada saat itu Astuti ini bertanya kepada orang-orang tersebut, apa tujuan mereka menculik Astuti? Mau mereka itu apa? Dan salah satu dari orang tersebut kemudian menjawab bahwa mereka sengaja menculik Astuti supaya Halim ini bisa keluar dari persembunyiannya. Dan jujur saja pada saat itu Astuti sangat kaget mendengar jawaban tersebut. Karena kan selama ini Astuti selalu berpikir bahwa Halim ini sudah meninggal dunia. Jadilah pada saat itu Astuti sempat mempertanyakan berkali-kali mengenai kebenaran informasi tersebut dari orang-orang tadi. Dan berkali-kali juga jawaban yang sama didapatkan oleh Astuti dari mereka. Bahwa Halim itu masih hidup, cuma dia kayak sedang melakukan persembunyian aja dengan pintar di luar sana. Mereka punya bukti yang valid kok kalau Halim ini masih hidup, karena ada beberapa rekan kerjanya mereka itu sedang ditugaskan untuk mengikuti keberadaannya Halim, sekaligus memantau kehidupannya Halim ini dari kejauhan. Dan setelah melihat reaksi kaget yang ditunjukkan oleh Astuti pada saat itu, akhirnya beberapa orang yang menjaga Astuti waktu itu juga sempat mempertanyakan kehamilannya Astuti. Karena tentu saja mereka tahu bahwa selama ini Astuti dan Halim ini kan tidak pernah bertemu. Lalu bagaimana Astuti bisa hamil? Karena orang-orang tersebut sudah pasti mengenal sosoknya Halim sejak lama. Dan mereka cukup kaget saja kalau misalkan pada saat itu ternyata Astuti yang dikenal setia, yang dikenal sangat mencintai Halim, ternyata sudah menikah dengan pria yang lain. Tapi pada saat itu Astuti tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis sesenggukan sambil membayangkan betapa teganya Arif semisal benar selama ini Arif sudah membohongi Astuti. Karena kan selama ini kabar kematiannya Halim itu didengar oleh Astuti dari mulutnya Arif kan. Dan singkat cerita hingga pada akhirnya Astuti ini dibawa ke sebuah bangunan, tempat di mana kemudian dia disekap di sana selama beberapa hari. Jadi Astuti ini seperti ditempatkan di dalam sebuah ruangan sendirian. Dia dikurung di dalam sana sambil secara rutin diberikan makan dan juga minum, karena mungkin pada saat itu kondisinya Astuti juga sedang hamil besar. Dan pada saat itulah akhirnya Astuti diberitahu bahwa nantinya semisal rencana mereka ini berhasil, Astuti pasti akan dipertemukan dengan Halim. Karena itu kan memang menjadi salah satu tujuan mereka menculik Astuti kan, mereka pengen mancing supaya Halim itu datang. Dan mendengar hal tersebut, Astuti ini sempat memohon kepada orang-orang tersebut supaya rencana tersebut tidak dilakukan, karena Astuti nggak mau ketemu dengan Halim. Bukan karena apa-apa, bukan karena benci atau apa. Hanya saja pada saat itu Astuti tidak bisa membayangkan gimana perasaannya Halim semisal Halim ini datang kemudian melihat Astuti dalam kondisi sedang hamil besar.
Apa yang akan dipikirkan oleh Halim pada saat itu? Apa yang bisa dijelaskan oleh Astuti mengenai situasi yang terjadi di dalam hidupnya selama Halim tidak ada? Pada saat itu Astuti benar-benar panik. Dia nggak bisa mempersiapkan jawaban yang terbaik yang bisa dia berikan kepada Halim. Tapi pada saat itu permohonannya sama sekali tidak digubris dan rencana tetap dijalankan seperti awal. Dan Astuti bilang selama dia dikurung di dalam ruangan tersebut, dia benar-benar merasa tegang. Jadi setiap harinya dia tuh kayak menunggu kedatangannya Halim dengan perasaan takut dan cemas. Dia nggak tahu harus bereaksi seperti apa ketika Halim nanti mempertanyakan kehamilannya dia. Dan karena merasa bingung dengan jawaban apa yang harus dia berikan kepada Halim nantinya, akhirnya Astuti ini memutuskan bahwa seterusnya nih, dia hanya akan diam saja setiap kali mungkin Halim ini akan mengajukan pertanyaan kepada dia. Dan ketika akhirnya beberapa hari kemudian Astuti ini benar-benar bertemu dengan sosok Halim, dia melihat bagaimana Halim ini berjalan masuk dari pintu ruangan tempat di mana Astuti ini dikurung. Sebenarnya pada saat itu ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh Astuti di dalam hatinya. Karena bagaimanapun kan dia nih ngira suaminya itu udah meninggal gitu loh. Jadi ketika dia bisa ngelihat lagi sosok Halim di depan matanya, dia tuh seneng, ada rasa kangen gitu yang terobati. Tapi di saat yang bersamaan juga Astuti sadar bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian, Astuti ini langsung merasa bagaimana Halim memandangi diri dia dengan tatapan yang penuh curiga. Karena tentu saja ketika kemudian Halim ini masuk ke dalam ruangan tersebut, hal yang dilihat oleh Halim adalah perutnya Astuti yang membesar. Jadi bisa dibilang pada saat itu Astuti langsung menutup dirinya. Semua rasa kebahagiaan yang sempat dia rasakan ketika dia bisa melihat lagi sosoknya Halim, itu benar-benar dia kubur dalam-dalam. Dia kayak memasang poker face aja, kemudian dia cuma bisa menangis dan menunduk tanpa berani memandangi wajahnya Halim terlalu lama. Karena dia ngerasa takut. Karena meskipun pada saat itu Astuti tahu dia dibohongi oleh Arif, tapi jauh sebelum pernikahan tersebut terjadi, Astuti dan Arif ini kan sempat menjalani kedekatan yang tidak seharusnya. Dan Astuti tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Jadi dia kayak betul-betul ngerasa minder ketika dia berdekatan lagi dengan Halim. Dan ketika kemudian Halim dan Astuti ini sama-sama diikat di kursi mereka masing-masing yang saling berhadapan, pada saat itulah Halim sebenarnya sempat mempertanyakan tentang kehamilannya Astuti berkali-kali. Tapi Astuti tidak menjawab, karena dia bingung harus jawab apa. Yang bisa dia lakukan pada saat itu cuma nunduk, cuma nangis, karena dia takut menghadapi kenyataan. Hingga pada akhirnya secara tidak sadar, sebenarnya Astuti ini menciptakan ruang tersendiri bagi Halim untuk mengembangkan rasa curiga dia. Rasa curiga yang pada akhirnya membuat Halim ini kayak ngerasa benci banget sama Astuti. Padahal sebelumnya dia cinta mati sama Astuti. Dan selama berjam-jam ketika mereka baru saja dipertemukan, pada saat itu sama sekali tidak terjadi pembicaraan di antara Astuti maupun Halim. Dan jujur saja pada saat itu Astuti ngerasa bersalah. Semua hal yang sempat dia lalui bersama Arif itu kayak kembali terputar di dalam kepalanya Astuti. Dan hal tersebut membuat dia semakin kayak ngerasa gak berani untuk menatap wajahnya Halim. Hingga kemudian menjelang sore pada saat itu, sebuah interogasi dilakukan di ruangan tersebut terhadap dirinya Halim. Jadi pada saat itu ada beberapa orang pria berpakaian militer masuk ke dalam ruangan itu untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Halim. Dan hal tersebut dilakukan persis di depannya Astuti. Jadi Astuti bisa menyaksikan dan mendengarkan interogasi tersebut terjadi. Dan memang melalui residual memorinya Astuti pada saat itu, Halim sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tidak menjawab pertanyaan apapun yang diberikan kepada dia. Halim justru menunjukkan sikapnya yang konyol, jadi kayak mentertawakan pertanyaan itu gitu ya, kayak melengos gitu aja. Dia betul-betul nggak peduli dengan orang-orang yang sedang bertanya sama dia. Dan sebetulnya melihat hal tersebut, Astuti ini kayak ngerasa cemas dengan kondisinya Halim, karena dia takut kalau Halim ini akan diapa-apain. Kalau misalkan orang yang sedang menginterogasi dia tuh ngerasa kesel dengan sikap yang ditunjukkan oleh Halim. Tapi memang pada saat itu Astuti nggak bisa bilang apa-apa ya, karena dia tetap mengunci mulutnya. Hingga selang beberapa waktu kemudian, Astuti yang cuma diem aja, anteng, nunduk gitu. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan ancaman yang diberikan oleh orang-orang berpakaian militer tadi yang sebelumnya menginterogasi Halim, bahwa mereka akan menyakiti Astuti semisal Halim ini nggak mau menjawab pertanyaan mereka, nggak bisa diajak bekerja sama. Ibaratnya pada saat itu Astuti kayak ngerasa, kok saya dibawa-bawa?
Tapi yang paling mengejutkan dari itu semua adalah ketika Astuti mendengar sendiri bagaimana Halim mempersilahkan orang-orang tersebut untuk menyakiti Astuti. Bahkan pada saat itu Halim bilang di depannya Astuti ya, bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan keberadaannya Astuti, dia sudah tidak mau disangkut pautkan lagi dengan Astuti. Bahkan kalau perlu, silahkan langsung dihabisi. Jujur saja pada saat itu Astuti tidak menyangka kalau Halim bisa mengatakan hal seperti itu kepadanya. Karena mungkin selama ini Astuti kan terbiasa untuk berhadapan dengan sosok Halim yang sangat mencintai dia. Jadi Astuti sama sekali nggak pernah berpikir kalau Halim ini bisa sampai di titik di mana dia tega untuk melihat Astuti ini disakiti oleh orang lain. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pada saat itu Astuti menyadari kalau dia sudah bersalah, dan dia menyadari seberapa besar luka yang sudah dia sebabkan di dalam hatinya Halim. Astuti tahu kalau misalkan pada saat itu Halim pasti merasa sudah dikhianati oleh Astuti, dan Astuti sama sekali tidak mau membela diri. Beberapa siksaan fisik sempat diterima oleh Astuti. Saya tidak perlu menjelaskan apa ya, karena cukup menyakitkan prosesnya. Hingga pada akhirnya mungkin ketika orang-orang yang menginterogasi Halim itu sudah ngerasa mentok kesalnya karena Halim betul-betul nggak bisa diajak kerjasama untuk bicara, pada akhirnya orang-orang tersebut benar-benar memutuskan untuk meniadakan Astuti. Jadi pada saat itu Astuti yang terus menundukkan wajahnya sambil memandangi perutnya yang sudah buncit, hanya bisa menangis, hingga pada akhirnya Astuti ini sempat mendengar suara selongsong senjata api yang kayak lagi dicekrek gitu, kayak bersiap untuk ditarik triggernya. Dan pada saat itulah Astuti bilang dia tahu kalau hidupnya akan segera berakhir. Jadi hal terakhir yang sempat dia lakukan waktu itu adalah mengangkat wajahnya dan memandang wajahnya Halim. Dan Astuti bilang pada saat itu dia betul-betul tidak lagi menemukan sorot matanya Halim yang dulu penuh dengan kasih sayang kepada Astuti. Sorot mata tersebut sudah berubah penuh dengan kebencian dan juga kecurigaan. Halim bahkan tidak bergeming sama sekali ketika ujung senapan tersebut sudah ditempelkan di bagian belakang kepalanya Astuti. Dan satu hal yang harus kalian ketahui di sini adalah ketika situasinya sudah betul-betul mendesak, ibaratnya pada saat itu nyawanya Astuti betul-betul sudah di ujung tanduk, perasaan yang dirasakan oleh Astuti kepada Halim itu tiba-tiba langsung flip. Yang awalnya Astuti ini kayak ngerasa, ya sudahlah, saya salah, saya menerima takdir saya memaklumi kenapa Halim ini ngerasa marah sama saya. Tiba-tiba saja pada saat ujung pistol itu sudah ada di kepalanya dia, Astuti ini justru berpikir gini, kok Halim tega sih sama saya? Kok Halim gak bisa sih maafin saya? Kan dia yang sudah meninggalkan saya dalam waktu yang lama tanpa kabar, tanpa berita. Wajar dong kalau misalkan saya membutuhkan pria lain untuk menemani hidup saya. Jadi ibaratnya pada saat itu Astuti ini kayak berusaha untuk mencari pembelaan diri yang pada akhirnya membuat dia ini kayak ngerasa benci juga sama Halim. Dan perasaan tersebut muncul di akhir-akhir kehidupannya. Karena tidak lama kemudian memang terdengar 2 kali suara letusan senjata api yang pelurunya kemudian menembus bagian belakang kepalanya Astuti. Dan pada saat itulah rekaman residual memorinya Astuti langsung berhenti merekam karena beliau meninggal dunia dalam kondisi sedang hamil besar. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari sosok residual energi bernama Astuti. Salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Astuti adalah dari kisah beliau kita bisa tahu bahwa yang namanya hati itu mudah sekali goyah ketika sedang mendapatkan kesempatan. Dan saya harap kita sebagai pendengar dari kisahnya Astuti maupun Halim bisa memandang masalah ini sebagai orang yang netral. Kita nggak perlu menyalahkan Halim, kita nggak perlu menyalahkan Astuti. Karena menurut saya, mereka berdua ini sama-sama menciptakan celah yang pada akhirnya membuat rumah tangga mereka ini tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah Halim sudah meninggalkan Astuti dalam waktu yang cukup lama tanpa kabar, tanpa berita, tanpa dijenguk sama sekali. Seolah-olah dia berpikir bahwa seorang perempuan, seorang istri itu bisa terus bertahan hidup mandiri, hidup kuat dalam kondisi yang dikelilingi oleh kesepian. Halim sama sekali tidak memberikan kepastian kepada istrinya apakah pada saat itu dia selamat atau tidak. Tapi di sisi yang lain, kita juga tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Astuti. Terlepas dari rasa kesepian yang sudah pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang ditinggal oleh suaminya, tapi memang Astuti ini tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Hatinya kalah dengan nafsu yang dia rasakan pada waktu itu. Dan meskipun memang posisinya pada saat itu dia dibohongi oleh Arif, tapi kita juga jangan tutup mata bahwa jauh sebelum pernikahan dia
dengan Arif terjadi, ada sebuah kedekatan hati yang sempat terjalin di antara dia dan Arif, sampai pada akhirnya mereka melakukan sesuatu yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Selalu ingat bahwasanya yang namanya rumah tangga itu adalah tentang dua orang yang saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Dan jika salah satu dari kalian merasa abai untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu, tentu saja rumah tangga tersebut akan hancur dan tidak bisa berdiri lagi karena tidak seimbang kekuatannya. Dan ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Dan jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa menonton video ini. Dan saya juga meminta secara khusus kepada kalian yang ada di luar sana untuk bisa mendoakan saya supaya tetap sehat, supaya bisa panjang umur, supaya lebih banyak lagi cerita-cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Dan siapa tahu juga nanti suatu hari semesta bisa mempertemukan kita dalam waktu-waktu yang sudah direncanakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.